Baik, Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar firman Tuhan di bawah sebuah tema kecil, Kristen KTP atau Antikristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini berbicara tentang dua jenis orang Kristen, yaitu orang Kristen sejati dan orang Kristen KTP, Kristen palsu atau pura-pura menjadi Kristen. Memang mereka berasal dari antara kita. Artinya, yang Kristen palsu ini hidup bersama-sama dalam satu anggota gereja dengan orang Kristen sejati. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh Kristen secara organisasi rohani. Mereka tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak pernah beriman kepada Yesus secara sungguh-sungguh. Saudara-saudara, ciri-ciri dari Antikristus atau orang Kristen palsu ini adalah ketika mereka diberhadapkan dengan suatu pertanyaan, kemanakah nasib Anda ketika meninggal dunia? Jawaban mereka ada dua macam. Yang pertama, saya tidak tahu saya pergi kemana. Dan yang kedua, saya masuk surga. Nah saudara, jawaban yang pertama ini kita pasti langsung tahu bahwa ini adalah orang Kristen palsu atau Kristen KTP. Tetapi pada jawaban yang kedua, dia mengatakan saya masuk surga, kita kejar dia dengan pertanyaan lagi. Mengapa kamu mengatakan kamu masuk surga? Pasti dia akan menjawab, karena saya sudah ditabisidi, ikut katekisasi, sudah dibaptis, saya sudah majelis di gereja, dan segala macam pelayanan yang ada di gereja. Kalau menjawab jawabannya seperti itu, saudara, itu tidak berbeda dengan jawaban pertama. Dan pasti orang ini adalah Kristen KTP atau dia adalah Kristen palsu. Nah, ciri yang lain lagi dari orang Kristen palsu adalah ketika mereka diberhadapkan dengan suatu masalah di dalam gereja, dengan mudahnya mereka pergi meninggalkan gereja atau murtad. Dan hal yang lain atau ciri yang ketiga adalah di dalam pengajaran mereka selalu menghina Kristus dengan mengatakan iman pada Kristus tidak cukup, tetapi harus ditambah dengan perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, ciri dari orang Kristen sejati itu seperti apa? Pertama-tama, kita mendengar dari ajarannya, melihat ajarannya. Kalau dia mengajarkan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, hanya iman kepada Yesus saja cukup untuk keselamatan. Itu salah satu bukti dari orang Kristen sejati. Dan yang kedua, saudara, ciri dari orang Kristen sejati adalah dia menyadari bahwa semua manusia adalah manusia berdosa, sehingga tidak ada cara lain apapun untuk dia selamat, tetapi hanya iman kepada Kristus. Dan yang ciri yang ketiga dari cara hidup orang Kristen sejati adalah ada perubahan cara hidup dari hari ke hari. Misalnya orang ini sangat jahat, tetapi dari hari ke hari ada perubahan dari jahatnya, ada menurun dari kejahatannya itu, sehingga ada perubahan ke hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, bagaimana dengan saudara? Ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara ada di bagian yang mana? Saudara yang terkasih, sesaat lagi kita akan masuk pada tahun yang baru, yaitu 2022. Nah, marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati, tapi bukan Kristen-Kristenan yang hanya ada di gereja, ada di dalam pelayanan, tapi kita bukan sungguh-sungguh orang Kristen yang sejati. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami. Tolonglah kami ketika kami masih Kristen-Kristenan yang bukan sungguh-sungguh beriman pada Kristus. Tolonglah kami supaya kami diberikan pencerahan oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh beriman secara sungguh-sungguh, sehingga kami bukan hanya Kristen KTP saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin.